Salam semesta. Ya, apa kabar semua sahabat Master Ong? Kali ini ketemu lagi di dalam sesi video. Setelah tahun baru kemarin kita sibuk membahas tentang ramalan-ramalan tarot untuk Sio ya. Dan sekarang kita akan membahas topik yang berbeda. Namun sebelum Master Ong lanjutkan, bagi sahabat Master Ong yang belum melakukan subscribe di channel Master Ong ini atau baru pertama kali nih ketemu dengan channel Master Ong, silakan melakukan subscribe dan like, komen serta di share ya. Itu sangat mendukung channel ini untuk terus berkembang. Nah, bagi sahabat Master Ong yang lain yang sudah lama mendukung channel ini, Master Ong ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua yang menonton video ini selalu diberikan berkah dan rahmat yang luar biasa dari semesta, kehidupan jadi lebih baik ya, dari segi ekonomi, keharmonisan keluarga, jodoh, kesehatan dan sebagainya. Amin ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kali ini kita mau ambil satu topik yang mungkin banyak ditanya sama orang ya. Karena di Master Ong juga ada program yang namanya buka aura. Sebenarnya ada satu video yang sudah Master Ong lakukan ya, Master Ong bikin gitu ya, tentang buka aura, yaitu tentang apa sih kegunaan dari buka aura ya, dan itu di sana dijelaskan secara jelas gitu ya, kegunaan buka aura itu apa saja gitu. Nah, keunggulan dari program Master Ong itu untuk buka aura adalah permanen dan cukup dilakukan sekali saja seumur hidup ya. Jadi tidak perlu di-recharge dan tidak perlu juga diulang gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara program buka aura di tempat Master Ong dengan di tempat lain. Nah, sekarang Master Ong ingin membahas apa sih bedanya orang yang sudah dibuka auranya dengan orang biasa ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin ya. Dan kalau misalnya beda dengan kegunaan itu sudah Master Ong dijelaskan di video sebelumnya. Nanti Master Ong tag di video ini juga ya, tentang kegunaan dari buka aura. Buka aura ini banyak dilakukan oleh hampir semua kalangan ya, terutama public figure, artis, pengusaha ya. Kalau zaman dulu para raja gitu ya, para punggawa atau pembesar-pembesar itu selalu, tetapi medianya menggunakan media, jadi yang lebih kenal dengan susuk. Nanti di video yang lain nanti Master Ong akan jelaskan apa bedanya buka aura dengan susuk ya. Nah, sekarang ini kita kembali ke topik terlebih dahulu. Bedanya apa sih orang yang sudah buka aura ya? Jadi manusia itu kan dilahirkan mempunyai medan energi ya. Jadi bukan hanya manusia sebenarnya, hampir semua makhluk, semua benda itu ada energinya ya. Jadi kalau dulu ada foto aura ya, ke zaman tahun kapan ya, sekarang juga sudah ada yang lebih sempurna tentang foto aura. Kita bisa lihat pancaran energi dari misalnya dari batu, pohon, dedaunan, manusia dan sebagainya, binatang ya dan sebagainya. Jadi manusia itu dilahirkan dengan medan energi dan itu yang biasa disebut dengan aura ya. Jadi aura ini sebenarnya dibagi dalam banyak lapisan ya. Ada aura yang tercermin karena emosi, ada aura yang tercermin karena mental ya, dan ada aura yang bawaan atau aura original ya. Itu nanti mungkin Master Ong bahas lagi lebih dalam di video selanjutnya. Oke, dan bedanya kalau orang sudah dibuka aura ya. Jadi kalau di Master Ong itu kita buka aura dengan ritual selama 7 hari ya, dan kemudian klien Master Ong akan mendapatkan pil aura yang akan dipakai ya atau diminum selama 7 hari juga ke depannya ya, sehingga itu akan membuka secara maksimal aura dari tubuh kita. Nah, yang pertama adalah kalau orang sudah dibuka auranya, maka secara energi dia akan lebih kuat ya. Dia akan lebih kuat dibanding orang biasa. Jadi kalau misalnya kita ambil level orang biasa mungkin energinya misalnya 50 gitu ya. Ya mungkin orang yang dibuka aura itu bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih ya. Sehingga pancaran energi tubuhnya itu
lebih kuat gitu ya dibandingkan orang biasa. Ya memang sih tidak semua orang bisa merasakan, tapi bagi orang yang punya sixth sense atau punya kelebihan untuk melihat energi, maka dia bisa melihat perbedaan antara orang yang dibuka auranya dan tidak. Tetapi sebenarnya secara fisik pun kita bisa lihat gitu ya. Misalnya kalau orang yang sudah dibuka auranya maka mungkin wajahnya lebih terang, lebih cerah ya dan sebagainya. Kemudian secara energinya kita yang peka mungkin ya kita bisa merasakan satu kehangatan atau satu rasa nyaman ya ketika ketemu orang tersebut yang sudah dibuka auranya. Ya jadi kita kayaknya senang dekat sama dia gitu ya. Mungkin sahabat Mas Ong pernah nggak ngerasa bahwa kadang-kadang kalau kita dekat sama seseorang itu kadang-kadang tidak menyenangkan ya. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi kita merasa kayaknya nggak nyaman, dekat sama dia cepat capek, dekat sama dia kayaknya bikin kita emosinya kayak pengen meledak-ledak gitu ya. Dan kemudian dekat sama dia rasanya kayaknya bawaannya itu lesu dan sebagainya. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, maka di situ sebenarnya terjadi perang aura, perang kekuatan medan magnet energi dari tubuh orang tersebut. Makanya bagi orang yang punya bakat pemimpin, maka dia punya aura yang sangat lebar ya, dan itu auranya akan menekan semua orang. Nah, itulah menyebabkan orang-orang segan ya, orang-orang kemudian respect, takut dan sebagainya kepada beliau gitu ya. Jadi tidak hanya soal ukuran fisik tubuh ya. Kita contoh misalnya kayak Hitler atau misalnya kayak pemimpin-pemimpin yang pernah ada dalam sejarah ya. Misalnya Bung Karno gitu ya, presiden kita yang pertama. Beliau secara postur tubuh kan tidak besar ya, tidak seperti orang barat. Tapi ketika orang-orang dekat sama dia itu merasakan satu tekanan ya, power wibawa yang membuat orang-orang segan gitu, membuat orang-orang menjadi respect, membuat orang-orang menghormati dia dan sebagainya. Nah, itu adalah kekuatan dari aura beliau ya. Dan aura itu muncul karena dia laku spiritual ya dan sebagainya, juga termasuk juga kemungkinan ya memang dari mental, dari karisma, dari karakter orang tersebut juga bisa memunculkan kekuatan aura yang seperti itu. Tetapi kalau orang yang sudah dibuka auranya, maka secara energi itu akan lebih kuat dibanding orang biasa. Ini poin pertama ya. Dan kemudian poin yang kedua adalah intensitas warna energi atau auranya melebihi orang biasa. Jadi kalau misalnya orang biasa itu semua orang tuh pasti punya aura ya, cuma kan kekuatannya berapa gitu ya. Seperti misalnya bola lampu ya, ada wattnya, ada yang 5 watt, 10 watt, ada yang 100 watt. Nah, orang yang dibuka aura maka wattnya akan lebih tinggi gitu ya. Sehingga kalau namanya misalnya orang itu punya aura yang sudah dibuka, wattnya anggaplah 100. Nah, kalau 100 watt kemudian kita nyalakan lampu 5 watt, kira-kira kelihatan nggak ya lampu 5 watt? Ya, pasti tidak kelihatan kan, tertutup oleh yang 100 watt. Nah, itulah kenapa public figure sangat membutuhkan membuka aura, baik dengan cara menggunakan susuk maupun dengan energi atau laku ritual lainnya ya. Nah, karena apa? Karena seorang public figure membutuhkan kekuatan aura yang luar biasa sehingga bisa menutupi semua aura orang-orang yang hadir. Jadi orang-orang yang hadir itu menjadi terkesima, menjadi kagum, sayang ya dan sebagainya, dan bahkan memuja-muja ya. Itulah kekuatan dari orang-orang yang mempunyai kekuatan aura yang sangat besar. Dan warnanya otomatis ya, warnanya akan lebih kuat ya. Jadi lebih kuat. Misalnya sahabat Mas Toong warna auranya yang awalnya warna kemasannya misalnya sedikit, nah sekarang menjadi lebih dominan, lebih besar ya, otomatis itu akan menarik jodoh-jodoh rezeki yang lebih besar ya. Dan warna-warna lain juga demikian, menjadi lebih power, lebih kuat. Nah, tetapi memang di dalam proses kita membuka aura pun tentu saja kita harus membersihkan aura-aura yang negatif ya, sehingga aura yang positif itu bisa muncul lebih tegas lagi gitu.
Nah, makanya orang yang sudah dibuka auranya, maka intensitas warna energi atau auranya adalah melebihi orang biasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah daya magis yang sangat kuat, ya. Magis di sini atau daya daya tarik, ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Toong pernah nih mungkin ya ke satu tempat di keramaian, ya, tiba-tiba ada seseorang yang lewat gitu, terus tanpa sadar kita melihat ke arah dia. Ya, mungkin dia bukan seseorang yang ganteng, mungkin juga dia bukan seseorang yang cantik. Kalau hanya cantik dan ganteng itu biasa saja, ya, itu kita bisa lihat di mana-mana. Sahabat-sahabat Mas Toong juga orang-orang ganteng dan cantik kok, ya kan? Ya, tetapi kadang-kadang kita melihat ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia lewat, orang-orang melihat ke arah dia, orang-orang kayak seperti terhipnotis kepada dia, ya. Kadang-kadang malah ada yang mungkin maaf kata ya secara fisik mungkin secara ini kayaknya ya biasa saja gitu ya, bahkan mungkin di sekitarnya jauh lebih ganteng, lebih cantik, tetapi kita kayaknya lebih senang dekat sama dia, lebih kayaknya tertarik sama dia. Nah, itulah kekuatan daya magis dari orang yang dibuka auranya, ya. Nah, biasanya setelah orang itu dibuka auranya, maka dia akan menarik ya banyak sekali simpati orang-orang di sekitar, ya. Tentu saja memang ada saja orang yang iri hati, ya, ada saja orang yang cemburu dan sebagainya, ya, nggak mungkin lah nggak ada ya. Tetapi itu akan membuat orang-orang yang selama ini mungkin dekat sama dia akan jadi lebih dekat, lebih sayang dan sebagainya, ya. Jadi kalau yang punya pacar akan lebih sayang, yang punya suami akan lebih sayang dan sebagainya. Tentu saja jika tidak ada faktor XX yang lainnya, ya. Faktor XX di sini maksud Mas Toong kan bisa saja mungkin ya ada yang terkena guna-guna dan sebagainya yang mungkin tidak berdampak kepada dia secara signifikan, ya. Misalnya seorang istri yang sudah buka aura kok suaminya biasa-biasa saja, ternyata suaminya itu tetap aja ke pelakor misalnya, ternyata suaminya itu dipelet sama pelakor, ya. Nah, itu kan faktor X yang di luar kewajaran, ya. Itu bisa saja membuat efektivitas daripada kita buka aura itu agak berkurang, tetapi bukan berarti tidak ada, ya. Cuma ini akan terjadi perang tarik menarik antara aura, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah segala daya pikir akan gampang terwujud. Nah, ini bisa menjadi positif dan bisa jadi negatif, ya. Jadi kalau sahabat Mas Toong, klien Mas Toong yang sudah buka aura, ya, program buka aura di Mas Toong namanya Aura Nur Segoro, ya. Nah, daya pikir, makanya Mas Toong sering katakan bahwa yang sudah buka aura harus berhati-hati dengan pikirannya, harus berhati-hati dengan niatnya, jangan banyak berpikiran yang negatif. Kenapa? Karena kalau kita banyak berpikiran negatif, maka itu pun akan gampang terwujud, ya. Begitu juga kalau kita berpikiran yang positif. Kita berpikiran positif, punya semangat yang luar biasa, kita ingin punya uang yang banyak, kita berpikiran positif, maka itu akan cepat menarik apa yang kita inginkan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita berpikiran negatif, saya nggak mampu, saya kayaknya nggak bisa, saya kayaknya lebih baik, ya yang negatif itu pun akan diperkuat gitu, ya. Jadi itu harus hati-hati. Kenapa? Karena buka aura sebenarnya seperti kita itu punya booster, ya, punya power yang besar, ya. Nah, kalau kita banyak berpikiran negatif, maka pikiran negatif itu pun juga yang dianggap bahwa itu adalah keinginan kita oleh alam bawah sadar kita, ya. Alam bawah sadar kita akan berpikir, oh mungkin ini yang dimauin Tuhan saya, ya, sehingga yang negatif itu diwujudkan, ya. Nah, makanya harus banyak berbuat satu hal yang positif gitu. Dan kemudian juga kalau sahabat Mas Toong atau klien Mas Toong yang sudah buka aura juga harus banyak bersedekah, banyak berbuat baik, tingkatkan ibadahnya, maka auranya akan jadi lebih bagus, terus akan meningkat terus lebih bagus. Ya, Mas Toong ingatkan, buka aura bukan berarti tidak ada masalah, ya. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa setelah buka aura itu semua masalah beres. Ya nggak ada, ya. Memang kita ini Tuhan, ya kan, bukan. Ya, buka aura adalah membersihkan, memperkuat potensi diri, ya. Jadi ibarat kayak
diamond ya. Diamond awalnya juga batu biasa ya. Kalau waktu ditambang nggak langsung jadi diamond yang bagus kayak di toko perhiasan ya. Nah itu masih batu-batu yang biasa, kemudian harus diolah, diasah ya, kemudian dibersihkan sampai kemudian sinar diamondnya muncul dan keindahannya kelihatan. Nah buka aura juga sama seperti itu. Jadi kalau orang yang buka aura itu sama seperti diamond yang diasah dari batu biasa menjadi batu diamond. Nah orang yang buka aura juga demikian. Maka potensi dirinya yang akan diperbesar, ya kekuatan daya magis, kekuatan daya pikir akan diperbesar. Makanya banyak juga yang merasa kok saya sekarang lebih semangat, saya kayak sekarang kayaknya lebih lebih kuat gitu ya, lebih mentalnya lebih kuat, saya kayak lebih tenang dan sebagainya. Nah itulah kekuatan dari orang yang sudah dibuka auranya ya. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya, sama aja kayak misalnya pisau yang bagus harus bisa digunakan oleh orang yang punya skill yang bagus. Barulah pisau itu akan sangat berguna gitu ya. Kalau misalnya orang yang nggak pernah biasa pakai pisau, dikasih pisau yang bagus malah kurang gitu ya, kurang mendapatkan manfaat yang maksimal ya. Tetapi memang kan Mas Ong selalu mengarahkan ya, kalau misalnya sudah buka aura kita harus gimana ya. Di Mas Ong juga ada istilahnya setiap bulan kita ada program untuk membersihkan diri ya, dan juga bisa kita lakukan sendiri ya, sehingga aura yang sudah terbuka pun akan kembali menjadi normal lagi setelah kita melakukan pembersihan diri ya. Itu dia beberapa poin penting dari bedanya orang yang sudah dibuka auranya sama yang belum ya. Sebenarnya banyak poin penting lainnya, tetapi Mas Ong cukup menyampaikan 4 ini saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti di video Mas Ong yang selanjutnya Mas Ong akan jelaskan apa sih bedanya antara buka aura dan susuk ya. Sekarang ini kan juga banyak orang yang berpikiran negatif tentang susuk ya. Nanti Mas Ong akan bahas ya apa sih itu susuk ya, dan bedanya sama buka aura itu apa gitu ya. Nah mudah-mudahan video dan informasi ini bisa berguna bagi sahabat Master Ong yang mungkin masih bingung tentang apa sih buka aura, apa sih itu buka aura, gunanya apa sih gitu ya, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan Mas Ong ini bisa lebih mengerti ya, lebih paham ya bahwa kegunaan buka aura itu apa dan bedanya sama orang yang belum apa gitu. Demikian isi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih bagi sahabat Mas Ong yang sudah mendengarkan dari awal sampai terakhir ya. Jadi Mas Ong sarankan sangat penting kalau menonton sebuah video itu tonton dari awal sampai habis biar nggak gagal paham ya. Banyak orang itu sepotong-sepotong jadi gagal paham ya, dan tidak tersampaikan informasinya. Kalau suka dengan video ini silakan di like, komen, share ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.